menggunakan proses pembelajaran di SMK, bisnis daring dan pemasaran, maka akan menjadi lebih maksimal ketika di dalam kegiatan pembelajaran siswa-siswi sudah mulai belajar untuk menjalankan atau melaksanakan sebuah usaha bisnis. Jadi nanti menjadi sebuah proyek yang akan mereka coba kembangkan dan membantu di dalam proses pembelajaran, baik itu pembelajaran di kelas 10 dalam kompetensi atau mata pelajaran marketing dan kompetensi yang lain, di kelas 11 di mapel bisnis online, dan hingga berlanjut di kelas 12. Nah, kita berharap diskusi pada kesempatan siang hari ini akan membawa manfaat untuk kemajuan SMK BDP yang ada di seluruh Indonesia. Nah, saya tertarik dengan sebuah kalimat, Bapak Ibu sekalian. Saya memulai dari sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anhu, meriwayatkan bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda, bangunlah di pagi hari untuk mencari rezeki, melakukan tugasmu, karena hal itu akan membawa dan menuju kepada sebuah kesuksesan dan keberuntungan. Sebagaimana diriwayatkan oleh hadis riwayat At-Tabrani. Nah, inilah yang menjadi pembuka buat kita, menjadi penyemangat buat adik-adik sekalian, bahwa kegiatan mencari rezeki, berusaha dan berikhtiar untuk mendapatkan sesuatu yang baik untuk kehidupan kita bisa kita laksanakan tanpa melihat apakah dilakukan oleh orang dewasa atau orang tua ataukah anak muda. Semuanya berkesempatan. Yang terpenting bahwa mencari rezeki itu menjadi sebuah tugas yang mulia, karena dengan mengawali kegiatan aktivitas pagi kita dengan melakukan usaha dan ikhtiar yang sungguh-sungguh, maka insya Allah semuanya akan membawa kesuksesan dan keberuntungan, dan yang tidak kalah penting adalah keberkahan. Buat siapa? Buat diri sendiri dan juga buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Lanjut. Nah, pada pembelajaran kemarin tentu kita masih ingat dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Deddy Budiman, bahwa kegiatan selling atau penjualan itu adalah sebuah proses, di mana di dalam proses itu ada beberapa tahapan-tahapan yang harus dilalui. Yang pertama ada yang namanya tahapan prospecting, kemudian yang kedua ada approaching, yang ketiga ada need assessing, kemudian yang keempat ada telling your story, ada handling objection, effective closing, dan yang terakhir adalah retaining. Nah, bagaimana tahapan-tahapan ini dilakukan oleh seorang sales atau seorang wirausaha? Kita akan berdiskusi bersama-sama, dan alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita dua anak muda yang sudah menjalankan bisnis, kegiatan yang sungguh menjadi inspirasi buat kita semuanya, dan insya Allah akan membuka pandangan kita, persepsi kita bahwa sebenarnya usaha bisnis itu bisa dilakukan oleh anak-anak yang masih berusia muda, termasuk siswa-siswi SMK bisnis daring dan pemasaran. Sudah di tengah kita yang pertama Mas Hanif Lutfan. Beliau ini pelaku bisnis online yang sudah cukup lama menjalankan kegiatan bisnisnya, yang saat ini aktif berjualan handphone dan aksesorisnya melalui marketplace, yaitu ada di Tokopedia dan ada di Shopee. Nama tokonya pakai Bakul Smartphone Semarang. Nanti kita akan bincang dengan beliau yang pertama itu. Kemudian yang kedua sudah hadir juga Mbak Hasna. Ini adalah pelaku bisnis online dengan menggunakan akun Instagram, yaitu akun LaTQ. Nah, ini bisnis yang baru dijalani, menawarkan produk berupa cake yang berukuran mini menjadi solusi
ketika di masa pandemi ini, di mana seseorang tidak bisa merayakan ulang tahun secara bersama dalam jumlah besar, maka menjadi peluang untuk mengembangkan atau membuka usaha, menyediakan cake untuk ukuran yang kecil untuk satu orang dengan harga yang sangat ekonomis, dan alhamdulillah sudah ada hasilnya. Nanti kita akan bincang-bincang dengan hal yang sudah kita hadirkan, tamu yang sudah kita hadirkan dari dua anak muda. Dan perlu diketahui, dua anak muda ini statusnya masih mahasiswa, yang Mas Hanif masa semester 7 di perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang. Begitu pula Mbak Hasna adalah mahasiswa di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang juga, di semester yang ke-5. Nah, ini yang pertama ini kita mau coba bincang-bincang terlebih dahulu dengan Mbak Hasna dulu, nanti lanjut sama Mas Hanif. Monitor Mbak Hasna. Sebentar Pak. Oke. Nah, mau kita bincang-bincang nih dengan Mbak Hasna. Mbak Hasna ini mahasiswa semester 5 di salah satu perguruan tinggi yang ada di Kota Semarang, yang sekarang lagi jalanin usaha cake ya, Mbak. Nah, mungkin bisa kasih kenalan dulu nih dengan siswa-siswi SMK BDP yang ada di seluruh Indonesia sama Bapak Ibunya. Mungkin diceritakan sedikit nih usahanya Mbak Hasna yang saat ini lagi dirintis nih. Jadi pengalaman buat adik-adik SMK BDP yang ada di seluruh Indonesia. Silakan Mbak Hasna. Selamat siang teman-teman semua dan Bapak Guru yang saya hormati. Alhamdulillah pada kesempatan di siang hari ini suatu kehormatan tersendiri bagi saya untuk mengisi menjadi narasumber di kegiatan siang hari ini. Perkenalkan, nama saya Sani Srina. Saya merupakan salah seorang mahasiswa di salah satu universitas di Kota Semarang. Kebetulan saat ini baru masuk semester 5, alhamdulillah. Untuk sekarang saya baru mulai merintis usaha saya di bidang makanan penutup, lebih tepatnya Korean cake, atau bisa disebut juga bento cake atau lunchbox cake. Nah, jadi kuenya itu ukurannya kecil, ukuran yang cukup kecil, berdiameter sekitar 10 cm. Jadi itu kue buat disediakan untuk biasanya dimakan untuk perorangan, karena pada masa-masa seperti ini kan kita tidak mungkin merayakan seperti perayaan seperti ulang tahun atau semacamnya yang biasa menggunakan kue ya. Jadi disediakan dengan ukuran kecil tersebut. Udah berapa lama nih Mbak Hasna menekuni bidang usaha ini? Kebetulan masih tergolong sangat baru jalan sekitar kurang dari 2 minggu. Kurang dari 2 minggu ya Mbak. Tapi sudah ada hasilnya belum Mbak? Alhamdulillah hampir setiap hari orderan selalu masuk hingga hari ini. Hampir tiap hari selalu ada orderannya Mbak? Yeah. Berapa jumlah orderannya Mbak perharinya ya? Karena mungkin tergolong masih baru ya, jadi setiap hari sekitar 2-3 kue. 2-3 kue ya Mbak. Ini kuenya bikin sendiri gitu? Atau pesan dari orang lain ya? Kebetulan untuk kue, untuk bahan-bahan untuk pembuatan kue buttercream dan lain sebagainya itu kebetulan saya siapkan sendiri tanpa bantuan orang lain. Belajarnya dari mana Mbak? Belajar bikin kuenya itu apa harus kursus dulu atau gimana? Untuk pembuatannya sendiri, awalnya saya karena memang suka membuat kue. Jadi awal karena suka itu, jadi saya mencoba resep. Jadi mana yang menurut saya enak, sehingga kue yang saya jual itu merupakan resep yang menurut saya paling pas untuk dimakan. Dari sekian banyak customer yang udah datang, ada nggak testimoni seperti apa respon dari mereka dari kue yang dibuat oleh Mbak Hasna ini?
Iya, alhamdulillah sampai sekarang sejauh ini semua customer saya suka dengan kue yang saya buat. Saya belum menerima komplain dari customer saya. Jadi, mereka puas dengan kue yang saya buat dari rasa maupun dari bentuknya sendiri. Oke, udah baru 2 minggu tapi tiap hari selalu ada orderannya, Mbak. Itu kira-kira yang pertama ini muncul idenya itu dari mana ya? Kalau muncul ide sebenarnya karena emang udah suka aja jualan kue kan, dan karena kebetulan memang kalau di masa pandemi ini kue-kue itu lagi hits, jadi saya coba untuk menjualnya. Oke, berarti dari berawal dari hobi, kemudian liatin apa yang dilakukan oleh orang lain, kemudian coba meniru dan coba bikin sendiri, coba ditawarkan kepada customer dan dapat respon yang cukup bagus ya, Mbak. Ya, Oke, dan jualannya di mana tadi, Mbak? Pakai akun apa? kebetulan saya berjualan menggunakan akun Instagram. Kemudian sasaran customernya orang di daerah mana aja ya? Untuk saat ini karena itu makanan ya, jadi sasaran saya hanya baru orang sekitar Semarang saja, karena kalau misalnya harus dijual di luar Semarang itu sendiri, takutnya ketika sampai di customer itu justru kuenya datang dengan keadaan yang kurang cantik lagi, ada kerusakan ketika selama perjalanan, jadi baru di area Semarang. Oke, dan saya lihat tuh istimewanya di apa namanya di kit yang dibuat oleh Mbak Asna ini kan terima order tuh, jadi desain dan seterusnya bisa ngikutin sesuai dengan pesanan dari customer gitu ya. Ya, Nah, yang mendesain itu bahasa sendiri atau siapa ya? jadi biasanya customer itu mengirimkan gambar atau referensi, mereka maunya warna apa, bentuknya seperti apa, ada gambarnya atau ada tulisannya seperti apa, biasanya mereka akan mengirimkan deskripsi atau berupa foto. Jadi kemudian saya berusaha untuk membuat yang sedemikian mirip dengan sesuai request mereka. Jadi saya membuat jas sendiri, mendekor sendiri, membuat kue sendiri dan mendekor sendiri. Dan kalau misalnya ada customer yang nggak bisa apa, ada nggak customer yang nggak request, ya udah saya ikutin aja maunya dari Mbak Asna gitu, ada nggak? Ada beberapa kali sempat ada yang customer seperti itu. Terus terang kalau ketika ada customer yang justru menyerahkan penuh bagaimana terserah saya untuk mendekor, itu justru merupakan suatu tantangan tersendiri gitu, karena tidak tahu kira-kira customer ini inginnya seperti apa, ingin warna apa, ingin dia seperti apa, mau ramai atau mau yang kelihatan simple. Tapi sejauh ini mereka selalu puas dengan hasil yang saya berikan kepada mereka. Sehingga Oke. untuk mengantisipasinya, biasanya ketika kue itu sudah jadi, sudah selesai didekor, saya kirimkan gambarnya kepada mereka, sehingga mereka bisa melihat dulu kira-kira mau ditambah hiasan atau tidak, atau sudah cukup puas gitu. Butuh modal cukup banyak nggak Mbak Asna untuk coba bikin kue kemudian jualan di Instagram kayak gini? Hmm, Kalau saya sendiri tidak membutuhkan modal yang terlalu besar ya, karena memang sudah dari awal melakukan itu, maksudnya sudah biasa membuat kue itu sendiri. Jadi untuk modalnya nggak terlalu besar, mungkin cuma nambah di packingnya aja. Oke, terima kasih Mbak Asna udah sharing untuk usaha bisnisnya dan semoga makin sukses ya Mbak. Ya, terima kasih. Ya, nah sekarang saya mau ke Mas Hanif ini, monitor Mas Hanif. Tes. Halo, tes. Ya, Assalamualaikum Mas Hanif. Waalaikumsalam. Ya, ini Mas Hanif nih kenalan dulu nih dengan siswa-siswi dan Bapak Ibu guru SMK BDB yang ada di seluruh Indonesia Mas Hanif. Kita mau ya. sharing-sharing pengalaman Mas Hanif ini. Silakan Mas Hanif. Perkenalkan, nama saya Hanif Lutfan, pemilik toko bako smartphone di Tokopedia serta di bako smartphone Shopee.
Terima kasih Bapak Ibu sudah diundang di acara MGMP Pemasaran Jawa Tengah ini. Oke. Terima kasih Mas Hanif udah mau bergabung bersama dengan kita ini. Kita akan bagi-bagi sharing pengalaman aja. Barangkali bermanfaat buat adik-adik SMK siswa-siswi dan Bapak Ibu guru yang ada di ikut di ruang virtual ini. Nah, Mas Hanif menekuni jualan di marketplace di Shopee sama di di Tokopedia ini udah berapa lama ya Mas Hanif ya? Untuk awal mulainya itu dari semenjak awal 2018, tepatnya di akhir Desember 2017. Itu berarti masih SMA Mas Hanif? Iya, masih SMA Pak. Iya, masih SMA, hampir lulus itu. Oh. Terus yang kalau boleh tahu yang ngajarin siapa ini Mas Hanif waktu SMK kan? Mas Hanif ini bukan bukan jebolan dari SMK pemasaran gitu ya atau bisnis dari pemasaran, tapi sudah bisa berjualan dengan omset yang sudah cukup lumayan tuh, kita lihat omsetnya di di Tokopedia. Alhamdulillah sebelumnya, karena memang awalnya dari SMA itu suka dengan teknologi handphone gitu awalnya. Terus sering-sering lihat perkembangan handphone pada awal saat itu. Nah, setelah itu sering bertukar handphone gitu, jual-jual barang bekas dari handphone yang pernah dipakai terus diganti dengan yang baru, mendapatkan selisihnya itu yang menjadi keuntungan sendiri dari saya. Jadi memang awalnya dari jual beli HP bekas, jadi memang keterusan sampai sekarang sih awalnya itu. Oh, jadi awalnya dari suka jual punya HP, kemudian ditukar, ada yang mau ambil harga lebih gitu, kemudian ditukarkan, kemudian akhirnya jadi ada hasil dikit, terus berlanjut sampai sekarang gitu ya Mas Hanif? Iya, seperti itu kurang lebih. Ya, terus dulunya juga langsung di marketplace gitu, atau dulunya pakai media sosial apa gitu Mas Hanif? Kalau dulunya itu sering jual di Facebook awalnya. Dari mulai barang ring stand dulu yang lagi hits itu ring stand, terus casing HP, terus merambah ke HP kecil-kecil seperti dulu ya, Nokia 105 itu dulu ngehits, terus berkembang masuk ke Tokopedia itu tahun 2019 akhir. Awal itu jualan masuk di Tokopedia, ternyata lumayan juga di situ omsetnya, yang beli itu lumayan. Jadi memang awalnya itu dari Tokopedia terus masuk ke Shopee. Jadi sampai sekarang itu memang Shopee sama Tokopedia itu memang menjadi pemasaran saya yang utama. Oke. Mas Hanif nih, kalau bicara tentang soal bisnis HP itu kan yang jual begitu banyak ya Mas Hanif, ya kan? Nah, gimana cara strategi yang dilakukan Mas Hanif nih untuk bisa jualan, kemudian omsetnya bisa lumayan, terutama ngadepin para kompetitor yang apalagi dari perusahaan-perusahaan atau owner yang dikenal udah omsetnya cukup banyak. Mungkin persaingannya kan sudah sangat ketat banget ini Mas Hanif. Strateginya gimana tuh Mas Hanif? Untuk strategi awalnya sih memang dari awal untuk niat membuka toko di online shop itu memang yang pertama itu dari kasus harga. Dari awal itu memang dari harga untuk memulai itu memang harus diperhatikan, karena kompetitor yang lainnya itu dari segi harga memang lebih murah dan penjualan lebih banyak. Dan cara untuk mengatasi untuk agar lebih berkembang dengan toko yang baru itu memang yang pertama itu poin pertama, harga memang harus dipromoin dulu sih. Barangnya harus dipromoin, entah itu dari toko itu menyelenggarakan voucher toko atau harganya memang sudah didiskon seminim mungkin. Yang penting itu. Terus yang kedua itu desain tokonya semenarik mungkin.
Yang penting foto itu, dari segi foto itu lebih cerah dengan deskripsi produk yang jelas, dan dari apa itu yang penting toko, nama toko dan logo itu menjadikan paten untuk selamanya. Jadi lebih pilih untuk pertama itu nama toko dan judul logo toko itu diperhatikan dari awal untuk kedepannya, untuk selanjutnya. Gitu sih Om. Itu yang jadi pertimbangan utama. Jadi kalau mau bikin toko di marketplace harus branding itu harus dipikir lebih dahulu ya Mas Hani. Jadi namanya sama logonya itu harus dipikir benar baru karena memang jadi orang-orang mencari dia dari situ gitu ya Mas Hani. Memang dari judul sama apa itu desain toko itu sendiri. Oke. Kemudian Mas Hanim itu di jualannya kita lihat yang laku di Tokopedia udah lebih dari 1.000 unit handphone yang sudah terjual itu dalam kurun waktu sekian tahun. Nah, itu resepnya gimana Mas Hanif? Harus selalu upload konten atau gimana kalau bermain di marketplace? Untuk skemanya kalau jualan itu untuk meningkatkan toko memang seharusnya sih dari stok produk itu dipastikan ready, karena customer itu lebih cenderung suka sama produk toko itu yang ready stock. Dan yang kedua itu untuk yang kedua, produk yang dijual itu minimal memang harus mempunyai satu produk terjual minimal dengan satu rating bintang yang dikatakan bisa puas untuk apa itu mengenali produk itu sendiri. Yang kedua memang apa itu jangan lupa untuk mengenalkan toko kita atau produk kita ke grup-grup manapun, misalnya di share link produknya dari toko ke WA atau status atau ke Facebook, nanti diajak beli ke toko kita untuk beli dan mereview produk kita sendiri. Itu sih yang awal skema yang saya buat dulu gitu. Terus jangan lupa kasih diskon untuk harga barang yang masih promo, masih awal di-upload gitu. Jadi memang awalnya dari promo terus menjadi lebih dikenal gitu. Oke, berarti harus yang pertama untuk bisa sukses di marketplace, yang pertama harus tidak hanya sekedar buka toko di marketplace, di Tokopedia atau Shopee, tapi kita harus menguatkan jaringan juga gitu Mas Anik ya. Dengan memperkenalkan toko kita itu melalui berbagai macam grup, menyiapkan link-link untuk bisa masuk ke sana sehingga orang akan bisa lihat apa yang kita jual yang ada di marketplace gitu ya Mas Hanif. Sepertinya begitu. Iya, betul. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Hanif sudah berbagi. Kemudian ada nggak ini resep untuk berapa kali dalam satu pekan Mas Hanif harus melakukan kegiatan promo untuk jualan produk-produknya Mas Hanif atau hari tertentu gitu? Kalau misalnya promo itu disesuaikan aja dengan kondisi pemasaran saat itu. Kalau misalnya saat itu pasar lagi sepi, bolehlah pemotongan harga barang yang misalnya contohnya saja 1 juta diturunkan menjadi 990.000. Jadi kalau misalnya pembeliannya sepi, diturunkan lagi nggak apa-apa, tapi dilihat dulu kalau kita itu ambil harga produknya berapa. Jangan sampai kita itu rugi dengan penjualan kita. Itu yang terpenting, yang poin utama itu harga ambil kita, jangan sampai yang dijual itu rugi, karena di marketplace Shopee sama Tokopedia itu sekarang udah ada pajak yang dihitung 1,5% sudah dipotong dari harga penjualan kita. Jadi memang harus dihitung-hitung dulu produknya, terus yang pendapatan kita itu jangan sampai minus, karena banyak banget kecolongan produk sudah diupload tayang harga paling murah,
ternyata minus karena pajaknya itu gitu. Oh, ini satu pengetahuan baru nih, ternyata di marketplace oleh pemerintah kan sudah langsung dikenakan pajak 1,5% gitu ya Mas Hanif ya. Iya, Oh. Terus kalau boleh tahu nih Mas Hanif, omsetnya ini per pekan itu nyampe berapa ini Mas Hanif? Rata-rata Mas Hanif. untuk omset kotornya atau bersihnya? Omset total, omset aja yang kotor aja Mas Hanif. Bukan profit Oh, tapi untuk omsetnya. omset penjualan itu untuk HP yang sehari keluar biasanya ini bisa sampai 5 sampai 10 handphone yang bisa terjual sih. Kalau kalau masa-masa pandemi ini malah lebih lebih rame dari biasanya karena orang-orang pengen beli HP baru untuk apa itu live Zoom gitu ya. Jadi memang sekitar sehari itu bisa sampai 10 sampai 20 juta untuk apa itu Oh, penjualan perharinya. berarti udah omsetnya udah lumayan Mas Hanif. Ini Alhamdulillah. berarti kalau bayar kuliah udah nggak usah minta lagi uang sama orang tua ya Mas Hanif. Alhamdulillah sekarang kuliah juga bisa bayar sendiri karena apa itu penjualan handphone ini. Oke, terima kasih Mas Hanif udah sharing-sharing ilmunya dengan kita, Bapak Ibu Guru dan siswa-siswi SMK BDP yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin satu pertanyaan ini, pernah nggak ngadepin masalah apa yang kendala yang paling berat ketika harus jualan handphone ini Mas Hanif? Untuk kendalanya sih sepertinya, oh ya, untuk kendalanya memang lebih berisiko ke ini ya, menghindari kesalahan fatal dari penginputan barang. Misalnya pembeliannya itu pesan satu, ternyata kita kesalahannya bisa apa itu memasukkan produk dari lebih dari satu, dua, atau kesalahan produk. Jadi nanti itu juga bisa menjadikan kita rugi sendiri. Jadi memang harusnya untuk misalnya yang ingin memulai memulai ini, memang sebelum dikirim itu memang harus kita dokumentasikan email maupun foto yang kita kirim, baru kita bungkus, baru kita cetak resinya, lalu kita kirim. Itu paling aman sih. Dan memang kendala yang paling berat itu memang barang yang kita dapat itu nggak tentu bagus. Memang ada dari kita ambil itu barang yang kita ambil memang ada yang udah dibuka duluan. Jadi kita dapat barang bekas gitu. Jadi kita tahunya baru, kita kirim ke customer, ternyata bilang barang yang saya kirim itu repacking. Jadi memang kita yang menanggung rugi untuk pengembalian produknya itu. Oh, itu pernah Lebih teliti pernah lagi kejadian sih kayak gitu ya Mas? kuncinya. Gimana? Pernah kejadian kayak gitu? Pernah dari 3 tahun untuk kasus no repacking ini memang sering karena barang dari ambilnya itu memang sudah diaktifkan. Jadi nggak benar-benar baru real itu enggak. Jadi memang yang bagus itu barangnya belum diaktifkan dan masih benar-benar segel. Gitu Oke. sih. Yang komplain-komplain sekarang ini. Terima kasih Mas Hanif. Mungkin nanti akan kita lanjut lagi. Kita buka sesi tanya jawab nih. Barangkali ada siswa-siswi atau Bapak Ibu guru SMK BDP. Oke, terima kasih teman-teman. Kami buka sesi tanya jawab untuk dari dua pemateri pada kesempatan siang hari ini. Yang pertama dari Mbak Asna dengan usahanya cake, kemudian Mas Hanif yang dengan usahanya jual smartphone melalui marketplace. Nah, ini menjadi sebuah inspirasi saya yakin buat adik-adik sekalian. Tadi sudah berbagi pengalaman Mas Hanif yang sudah memulai usahanya mulai dari waktu kuliah duduk di bangku SMA. Dia sudah jualan, coba berawal dari suka tukar tambah HP, kemudian ngerasain enaknya dapat untung gitu, akhirnya berlanjut dan coba jualan yang awalnya melalui Facebook dan sekarang fokus di Tokopedia sama di Shopee.
Karena menurut gambaran yang diceritakan oleh Mas Hanif, ternyata tantangannya memang persaingannya memang cukup besar, tapi keyakinan bahwa dengan strategi yang dilakukan dan alhamdulillah cukup membawa hasil. Terlihat dari omset penjualannya, apalagi di masa pandemi ini ternyata omsetnya masih meningkat tajam karena dalam satu hari bisa keluar sampai 20 handphone. Sudah luar biasa ini. Nah, kami persilakan adik-adik atau dari Bapak Ibu guru yang ada mau kasih pertanyaan baik kepada Mbak Hasna ataupun kepada Mas Hanif. Sambil menunggu beberapa pertanyaan dari teman-teman, mungkin saya akan lanjut diskusi sedikit sama Mbak Hasna. Monitor Mbak Hasna. Monitor Mbak Hasna. Ya, mau sedikit nih, Mbak Hasna ini jualan cake ini jadi usaha yang pertama atau sebelumnya pernah jualan produk yang lain ya, Pak? Kalau untuk saya sendiri, kalau dibilang kalau produk saya sendiri baru yang ini, tapi kalau mulai jualan kalau coba-coba jualan udah bukan yang pertama kali sih jualan. Sebelumnya pernah jualan apa ya, Pak? Banyak. Jual apa aja dijual sebenarnya. Pernah jual, ya jual kaos kaki. Pokoknya ini ya biasa kalau anak sekolah ya, jual kaos kaki, jual bros-bros. Dulu waktu SD juga udah mulai jual bros, jual gelang buat sendiri, jual apa aja. Pernah juga jual minyak kayu putih waktu kemarin lagi maraknya COVID kan, jual kayu putih juga di Tokopedia. Tapi masih jalan juga ya di Tokopedia-nya? Masih. Oh, masih. Tapi omsetnya gimana, Pak? Atau mungkin karena pandeminya udah mulai menurun sehingga omsetnya juga mulai menurun juga gitu? Ya, sebenarnya mungkin karena pandemi juga udah menurun ya, udah pada sehat semua, alhamdulillah. Jadi nggak perlu beli produk saya. Oh, gitu. Oke, ini ada pertanyaan nih di chat, ini pertanyaan dari Harina Dewi. Pertanyaan untuk Mbak Hasna nih. Untuk produk yang Anda buat adalah produk yang berisiko. Bagaimana mengatasi risiko tersebut atau dalam pengemasannya sudah ada trik sendiri gitu? Oh, risiko yang maksudnya adalah risiko terjadinya kerusakan di jalan. Oke, iya. Silakan Mbak. Ya, sebenarnya ini juga masih jadi masalah ya karena kalau Korean kayak itu kan biasanya buttercream. Jadi ketika dia di luar kulkas atau udaranya panas dia bakal cair, jadi mudah rusak kan. Jadi untuk mengatasinya sampai sekarang ini sih ketika mau dikirim buttercream benar-benar harus dalam keadaan yang udah ngeset. Jadi ketika pengiriman nanti buttercreamnya nggak bakal rusak selama di perjalanan gitu. Dan ketika udah sampai pun udah langsung harus baiknya disimpan di dalam kulkas karena kalau di suhu ruang itu buttercreamnya bakal ini cair encer. Oh, dan itu disampaikan sama customer nggak, Mbak? Enggak sih, sampai sekarang alhamdulillah kalau ketika barangnya sampai di customer masih dalam keadaan yang baik. Jadi biasanya dekornya masih tetap utuh. Terus untuk apa namanya pembayaran dari customer ini seperti apa caranya? Transfer atau gimana atau pakai apa ini? Sejauh ini biasanya untuk customer sendiri melakukan pembayaran melalui transfer ya. Bisa, apalagi sekarang udah banyak dompet digital. Jadi kayak ShopeePay, OVO, bisa ke rekening bank juga. Oh, dompet digital tuh kalau bahasa di BTP itu namanya fintech, Mbak. Finansial teknologi gitu ya. Oh, ada link aja dan seterusnya gitu ya, Mbak? Ya. Oh, terus untuk pengiriman barangnya ini gimana ini? Biasanya ini ya, kalau misalnya dekat, biasanya kita yang antar sendiri. Atau ada beberapa yang karena kalau kue itu biasanya nggak dibuat mereka sendiri gitu, maksudnya nggak untuk dikonsumsi sendiri, tapi untuk lebih dikirim ke temannya atau saudaranya seperti itu. Jadi
biasanya mereka pakai Gojek, pakai ojol Grab Express atau pakai Gojek buat pengirim. Oh, gitu. Oke. Kemudian ada pertanyaan lagi nih dari Mbak Dwi, bagaimana caranya menumbuhkan motivasi dan motivasi yang paling kuat dalam memulai jualan? Karena biasanya untuk memulai itu ada rasa takut tidak laku. Kita takut nggak kemarin waktu mulai jualan kayak gitu, terus jangan-jangan nanti produknya nggak laku nih setelah coba tak unggah di Instagram gitu. Gimana Mbak? Terus terang rasa takut gak ada yang beli itu besar banget ya, apalagi sebenarnya kompetitor di Semarang itu udah cukup lumayan banyak, tapi karena ini ya udah dukungan dari teman-teman bilang nggak apa-apa, jual aja, enak kok buatan kamu, kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah, nggak apa-apa deh, coba aja, ntar masalah laku atau enggaknya itu urusan nanti. Karena menurut saya lebih baik gagal setelah mencoba daripada tidak pernah mencoba sama sekali. Karena menurut saya ketika kita memilih untuk tidak pernah mencoba sama sekali, itu justru kegagalan yang paling besar dalam hidup kita. Oh, yang penting mencoba aja gitu ya Kak. Yeah. Kalau kemarin Pak Dedi bilang kita udah belajar berenang nih, tapi kita cuma baca buku, nggak pernah mau nyemplung ke kolam renang, bagaimana bisa berenang? Gitu kan, kalau udah pernah mencoba ya nggak berani. Ya silakan, resiko memang selalu ada, tapi keberanian untuk mencoba itu menjadi sesuatu yang paling baik untuk bisa dilakukan. Belajar dari pengalaman gitu ya Pak. Oke, berlanjut ini ada pertanyaan nih buat Mas Hanif nih. Selamat siang Kak Hanif. Bagaimana kalau kita memulai satu usaha, namun sedikit konsumen yang membeli produk itu, padahal sudah melakukan promosi di media sosial, marketplace, dan kita merasa kayaknya harus ganti produk yang lebih diminati konsumen. Itu bagaimana ya Kak? Apakah mengharuskan untuk mengganti produk dan resikonya mengganti brand juga? Nah, ini Mas Hanif. Silakan Mas Hanif. Ya, terima kasih pertanyaannya. Untuk produk yang dijual itu memang harus yang yang memang lagi hit sih sebenarnya, yang memang lebih trafficnya lebih besar, karena produk-produk yang sekiranya susah ditemui di offline store itu lebih banyak peluang terjualnya di online shop, karena memang di online shop itu barang yang tidak ada di sekitar kita itu memang ada, jadi lebih mengharuskan kakak ini menjual barang produk yang tidak jarang ditemui sih sebenarnya, kayak misalnya showcase, atau memang yang memang jarang ditemui di sekitar kalian gitu. Dan untuk penjualan itu memang di Tokopedia itu memang ada fitur pengiklanan sih. Jadi memang kita harus top up kredit dan kita mengiklankan produk agar bisa lebih ratingnya itu bisa di atas. Dan itu memang sekitar Rp400 per klik orang yang ngeklik produk kita. Dan kalau terjual itu memang ada notifikasi barang terjual oleh iklan yang kita pasang. Dan untuk di Shopee memang juga ada itu iklan juga membayar dari saldo kita, dan bisa dipotong setelah kita memasang iklan itu tersendiri. Jadi memang lebih untuk yang awal itu memang harus dipasang iklan dulu, terus memang harus dipantau produk-produknya kita juga saingannya gitu sih. Iklannya berbayar ya Mas? Iya berbayar, karena memang yang di up itu produk kita lebih bisa dicari di atas sendiri. Jadi memang produk yang kita cari langsung masuk di atas sendiri. Jadi nggak perlu scroll lagi. Budget anggarannya waktu iklan pertama kali berapa Mas Ani? Untuk budgetnya bisa diatur. Kalau misalnya penjualannya barangnya kecil, itu paling 10.000 bisa. Kalau sekitar 10.000 bisa sih, sekitar untuk produk harga 100 ribuan.
Tetapi untuk handphone itu memang budget anggarannya itu bisa sampai 100.000 sehari. Oh, 100.000 lumayan ya Mas. Iya, lumayan Tapi banyak sih untuk. ada hasilnya ke belakang, jadi produknya makin apa, tokonya makin dikenal, jadi apa namanya, customer jadi makin tahu dengan produk kita gitu ya Mas. Iya, lebih bisa dikenal sih. Misal kita misal kita punya produk Xiaomi, terus orang itu pencariannya Infinix. Jadi kalau kita di iklan bisa mengatur manualnya, itu orang beli Infinix, ternyata di situ di atas juga itu ada produk kamu. Jadi memang Oke. iklan produk itu sangat penting sih untuk Ya. awal perjualan kita. Oke. Jadi memang rugi tidak apa-apa, asal kedepannya bisa lebih jalan. Oke. Nah, untuk awalnya. Ini ada pertanyaan Mas Hanif nih. Pertanyaan untuk Mas Hanif. Mas Hanif, penjualan secara online itu biasanya barang tidak tersedia di tempat. Bagaimana pengadaan barangnya untuk produknya dan untuk mengatasi komplain pelanggan itu bagaimana? Pokoknya mungkin kan barangnya tuh nggak selalu dilihat, nggak bisa dilihat secara langsung gitu. Mungkin kali seperti itu Mas. Dan gimana cara ngatasi komplain dari pelanggan. Nah, silakan Mas Hanif. Penjualan secara online biasanya barang tidak tersedia di tempat. Ini maksudnya barangnya tidak ready atau Nah, reseller gitu ya ceritanya ya. mungkin bisa jadi begitu Mas Hanif. Untuk mengatasi barang tidak ready atau misalnya itu reseller, itu memang gimana ya, lebih susah sih sekarang sih. Untuk reseller itu memang tidak diperkenankan untuk menggunakan promo ya, yang pertama itu. Yang kedua, untuk mengatasi komplain pelanggan. Ya, mengatasi komplain pelanggan itu rada susah. Memang kita harus menggunakan dari dua pihak. Yang pertama itu penengah, yang kedua itu memang yang penjual resminya itu. Yang ketiga memang ada admin Tokped itu, Tokped yang menengahi. Dan untuk komplain itu memang susahnya itu memang harus ada bukti dari keduanya. Yang pertama, yang pembelinya itu komplain tentang apa dan buktinya. Yang kedua, penjual juga membuktikan barang yang dikirim itu sesuai tidak dengan request si pembeli tersebut. Jadi memang dari salah satu ini ada yang loss atau misal tidak mempunyai bukti pengirimannya, itu yang mempunyai bukti bakal bisa menang sih dari komplainan itu sendiri. Jadi memang untuk menghindari komplain itu memang harus di video atau enggak pasang CCTV lah di rumah untuk penjualan HP atau barang-barang lainnya yang bisa ketelingsut gitulah ceritanya. Jadi memang untuk untuk Mbak Herlina Dewi itu untuk komplain itu memang sedikit ribet ya gitulah memang. Tapi di market udah dimediasi ya Mas? Ya, dimediasi. Jadi memang yang penengahnya itu dari admin Tokopedia. Dari salah satunya kalau misalnya tidak bisa mempunyai bukti atas komplainan tersebut, yang penjual tidak mempunyai bukti misalnya, yang menang bakal pembeli. Atau sebaliknya juga, yang pembeli tidak mempunyai bukti, yang akan menang juga penjual. Gitu. Oh, jadi semuanya pakai bukti, makanya di toko di tempat ketika barang mau dikirim, kayak Mas Hanif tuh udah nyiapin, barangkali dikiranya nanti ada penipuan atau apa, bisa dilihatin dari CCTV-nya gitu ya Mas Hanif? Iya, betul. Untuk mengatasi komplain seperti itu sih, yang paling betul, yang paling benar sih gitu. Kita harus mempunyai bukti atas pengiriman barang yang kita kirim untuk menghindari hal-hal yang tidak dimau seperti itu. Oke, terima kasih Mas Hanif. Ini untuk Mbak Asna bisa diulang quotes-nya tadi atau bisa ditulis di chat, Mbak Asna. Terima kasih Bapak Ibu dan seluruh siswa-siswi SMK BDP yang ada di seluruh Indonesia. Demikian tadi bincang-bincang kita dengan dua wirausaha muda
Yang pertama dengan Mas Hanif Lutfan, dan yang kedua dengan Mbak Hasna, dengan dua model bisnis yang berbeda. Kalau di Mas Hanif lebih fokus ke perdagangan, artinya membeli barang dari orang lain kemudian dijual kembali tanpa merubah sifat atau karakter barang itu sendiri. Kemudian dari Mbak Hasna lebih ke arah dalam bahasa kita sering disebut sebagai produk manufaktur, ya, artinya dari bahan tertentu diolah kemudian diproses menjadi cake, kemudian semuanya dikerjakan sendiri dan produk ini dibuat atas dasar pesanan dan bisa di request gitu dengan spesifikasi yang berbeda, bahkan sarana penjualannya pun juga berbeda. Tadi di Mas Hanif lebih fokus di marketplace, yaitu di Tokopedia dan di Shopee, sedangkan di Mbak Hasna dia lebih fokus di IG, di Instagram. Nah, bincang-bincang ini tentu akan membuka wawasan buat kita dan adik-adik semua siswa-siswi SMK BDP yang ada di seluruh Indonesia bahwa kegiatan memulai sebuah usaha bisnis itu tidak menunggu kita harus dewasa, punya modal yang besar dan modal yang banyak, tidak. Tapi kemauan dan keberanian untuk mencoba itu menjadi sesuatu yang sangat penting. Kita belajar, apalagi di siswa-siswi SMK BDP, kita diajarin bagaimana berjualan yang baik, memberi customer, memberikan layanan terbaik. Tapi kalau kita tidak pernah mempraktekkan usaha itu, maka menjadi sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka untuk mengefektifkan kegiatan pembelajaran siswa-siswi SMK di BDP yang ada di seluruh Indonesia, maka kita berharap mari kita lakukan pembelajaran berbasis proyek, artinya sekecil apapun usaha yang akan dijalankan oleh siswa-siswi itu menjadi sebuah pembelajaran yang sangat bermanfaat. Terlepas dari usaha itu akan ada hasil dan seberapa banyak hasilnya, tapi keberanian mencoba adalah sesuatu yang harus dilakukan. Nah, ini saya bacakan quote dari Mbak Hasna. Kegagalan sesungguhnya bukan ketika gagal sesudah mencoba, melainkan ketika kita tidak pernah mencoba sama sekali. Oke, terima kasih Mbak Hasna, Mas Hanif sudah ikuti bincang-bincang kita, dan semoga apa yang kita laksanakan, bincang-bincang pada kesempatan siang hari ini, bermanfaat buat kita sekalian, dan selamat mencoba, berani untuk mencoba adalah sesuatu yang baik untuk kita lakukan. Mungkin sebelum kita tutup, mungkin ada kalimat menutup dari Mas Hanif. Silakan Mas Hanif. Ya, untuk teman-teman yang ingin mencoba memulai bisnis usaha, memang diharuskan lebih mengikuti arus tren dulu sih. Jadi yang barang kita jual itu sesuai passion kita apa enggak. Jadi memang yang menentukan itu kita sendiri, dan enggak tentu barang yang orang lain jual sukses itu tidak tentu yang kalian jual itu sama gitu. Jadi memang harus mengikuti passion dan diri sendiri gitu sih. Kemudian untuk Mbak Hasna mungkin Mbak Hasna, mungkin ada kalimat penutup yang mau disampaikan kepada siswa-siswi SMK BDP yang ada di seluruh Indonesia dan Bapak Ibu gurunya sekalian. Kalau dari saya sendiri, kepada teman-teman sekalian, mencobalah selagi masih ada waktu, karena jangan mencari waktu yang tepat, karena setiap waktu pasti akan tepat sih. Semangat. Ya, terima kasih Mbak Hasna dan terima kasih Bapak Ibu guru dan Mas Hanif udah gabung di acara kita Ruang MGMP di pekan yang ketiga ini, dan terima kasih atas partisipasinya, dan insya Allah kita akan ketemu lagi di Ruang MGMP berikutnya di esok hari, ketemu dengan Mas Ipul, dan di hari Jumatnya ketemu dengan Bu Utami untuk materi yang berbeda. Terima kasih atas partisipasinya. Salam sehat dan semoga bermanfaat. Tetap jaga protokol kesehatan. Saya tutup akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ambil sesi gambar Mas Recording stopped. Ari. Iya, untuk semua peserta tolong on cam, kita dokumentasi dulu. Halaman pertama mulai 1, 2, 3. Oke, 1, 2, 3. Halaman 2, 1, 2, 3. Halaman ketiga, 1, 2, 3. Terima kasih Bapak Ibu dan mohon izin dan semua peserta, terima kasih telah join di room Zoom. Kita jumpa lagi esok hari dengan materi yang lebih seru lagi. Terima kasih. Terima kasih Mas Ari. Terima kasih semuanya. Izin tutup.